channel 2108. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum monopoli atau persaingan usaha. Yang pertama, pengertian hukum monopoli atau persaingan usaha. Terus untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama, yaitu kekuatan pasar. Praktek keempat kata tersebut yaitu istilah monopoli nanti terus kekuatan pasar dan istilah dominasi saling dipertukarkan pemakaiannya. Persaingan usaha adalah kondisi di mana terdapat pihak atau pelaku usaha atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Yang kedua, asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Asas pelaku usaha Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5/1999 yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan kooperasi yang cenderung mengurangi atau menghilangkan persaingan. Yang ketiga, kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan bangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta sebenarnya. Yang keempat, perjanjian atau larangan perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, penetapan harga. Dalam rangka penetralisasian pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain. Yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha. Yang kedua, perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar. Yang ketiga, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang keempat, perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak menjual atau memasuk kembali barang. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa. Yang keempat, pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa. Yang keenam, terus. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar. Yang ketujuh, oligopoli. Keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa. Yang kesembilan, perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasuk atau tidak memasuk kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Yang ke-10,
Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, hal-hal yang dikecualikan dalam monopoli. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu Pasal 50, perbuatan atau perjanjian bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Yang ketiga, perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang atau menghalang persaingan. Yang keempat, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak membuat ketentuan untuk memasuk kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang lebih dijanjikan. Yang kelima, perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang keenam, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketujuh, perjanjian atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor tidak kebutuhan atau untuk pasokan pasar dalam negeri. Yang sembilan, pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Yang kesepuluh, kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Menurut pasal 51, monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara atas badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Yang keenam, sanksi anti monopoli dan persaingan usaha. Menurut pasal 48, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya dalam 6 bulan. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 12, 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26. Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 3 bulan. Menurut pasal 49, dengan menunjuk ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama, pencabutan izin usaha atau larangan kepada pemilik usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekarang kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Yang kedua, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi hukum monopoli dan persaingan usaha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.